Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kurwatunima bisa kembali menjumpai Anda dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Kali ini kita tentu saja kedatangan ataupun juga hadir sosok dari anggota legislatif Provinsi Banten, yakni anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Ibu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah kesibukan yang sangat luar biasa sebagai anggota legislatif tentu saja Ibu ya. Ibu, sejak Ibu menjadi anggota DPRD Provinsi Banten kurang lebih mungkin 1 tahun terakhir begitu. Apa yang membedakan Bu? Atau sudahkah sepanjang 1 tahun terakhir ini Ibu sudah menyerap banyak aspirasi dari masyarakat khususnya dari dapil Ibu? Ya, sebelum saya menceritakan dalam 1 tahun ini apakah saya selaku anggota DPRD Provinsi Banten sudah menyerap atau tidak, kita kembali lagi bahwa tugas anggota DPRD adalah yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah penganggaran, lalu yang ketiga adalah pengawasan. Nah, untuk legislasi ini kita membuat produk-produk baru dan juga yang mana ini harus konektivitas dengan keadaan masyarakat, yang mana ini dibutuhkan atau tidak. Nah, sebagai tugas anggota dewan ini kita sudah dalam 1 tahun ini sudah turun 2 kali melakukan reses, karena reses ini adalah perintah dari undang-undang dan itu adalah wajib. Dalam 1 tahun itu kita melakukannya 3 kali Kak. Jadi 3 kali dalam 1 tahun, dalam 1 kali saya turun ke lapangan itu diberikan waktu 8 hari. Jadi 8 hari itu saya turun ke beberapa yang ada di wilayah khususnya Provinsi Banten, khususnya wilayah dapil saya. Karena dapil saya ini adalah utusan dari dapil C Kabupaten Tangerang. Dapil C itu meliputi wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Curug, lalu Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Kelapa II, lalu Kecamatan Pagedangan, lalu Cisauk, dan satu lagi Cikupa. Di situ saya begitu saya diberikan tugas untuk reses, saya pasti datang ke beberapa kecamatan tersebut dan di situ saya akan menyerap aspirasi dari masyarakat dan aspirasi daripada warga. Dan di situ memang banyak sekali keluhan di masyarakat dan warga itu karena yang pertama yang paling sering diminta, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur. Ya, karena infrastruktur banyaknya jalan yang yang masih perlu perbaikan. Lalu yang kedua masalah drainase. Drainase ini kebanyakan wilayah perkotaan Kak. Jadi wilayah perkotaan sering terjadi banjir ya, karena saluran air drainase itu perlu ada perbaikan. Nah, sebagai tugas anggota DPRD di sini juga saya perlu menyampaikan ketika di laporan reses tersebut. Oke, gitu. Itu sebagian besar yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat di dapil Ibu sendiri ya. Yang sebenarnya mungkin infrastruktur drainase ini sebenarnya bukan kewenangan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Lalu bagaimana Ibu menjembatani hal itu? Padahal ini kan bukan bidang Ibu begitu. Oh iya. Memang sebetulnya ini menjadi tantangan besar bagi saya. Ketika saya ditugaskan di Komisi 2, Komisi 2 adalah bidangnya tentang perekonomian. Perekonomian yang mana leading sektornya adalah Dinas Pertanian, lalu Dinas Peternakan, lalu Kehutanan, lalu Ketahanan Pangan, UMKM, dan Perdagangan. Yang mana saya juga artinya saya turun ke masyarakat. Jadi begitu saya turun masyarakat, saya beberapa kali menyampaikan hal-hal yang saya dapatkan dalam beberapa rapat koordinasi dengan dinas-dinas tersebut. Tetapi dengan adanya permintaan daripada masyarakat, karena masyarakat ini kan kebanyakan infrastruktur ya. Permintaan infrastruktur, maka nanti pada saat saya melakukan reses, saya akan tetap menyampaikan secara tertulis. Jadi tetap secara tertulis. Iya, secara tertulis, tetapi di sini juga PR untuk Pemprov Banten
kiranya dibuatlah setelah reses ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan dinas yang terkait, dinas terkait yang terkait permasalahan tadi. Jadi kita bikinlah perdapil. Di sini kan untuk Provinsi Banten ada 12 dapil. Ya. Cukuplah kita dibuat 2 hari untuk pertemuan dengan dinas tersebut, dinas yang terkait yang berkaitan dengan infrastruktur. Gitu. Dan tapi itu memang dilakukan setelah ada reses, kemudian juga dipertemukan anggota legislatif dengan dinas terkait. Belum. Selama ini disampaikan kepada Badan Anggaran saja. Karena saya sendiri tidak masuk di dalam Badan Anggaran. Berarti hanya lewat Badan Anggaran, tapi yang Badan Anggaran langsung tidak melakukan hal itu. Karena belum ada aturan yang dan itu. Juga komisi 4 tentunya, yang leading sektornya dengan PUPR. Ibu dari 2 kali reses, Ibu pernah melakukan 2 kali reses dalam anggota DPRD Banten ini setahun terakhir. Lelah tidak sih Bu langsung berkunjung ke tengah masyarakat, kemudian mendengarkan begitu banyak keluhan? Oh ternyata banyak juga ya keluhan masyarakat. Iya. Tidak sih, karena memang itu sudah tugas ya. Karena ketika saya menjadi anggota DPRD, saya bertekad akan melayani masyarakat. Gitu. Bertekad melayani masyarakat. Artinya apapun yang dikeluhkan masyarakat nanti akan Ibu sampaikan ke eksekutifnya. Ya. Kalau di dapil Ibu kan tadi infrastruktur, drainase dan yang lainnya. Bagaimana dengan kondisi pertanian sendiri di sana? Kalau wilayah saya itu sekitar wilayah disebutnya Tangerang C ya kemarin ya. Tangerang C yang tadi disebut itu untuk pertanian hanya ada di wilayah Kecamatan Cisauk. Hanya saja daerah Cisauk sudah ada alih fungsi menjadi perumahan. Jadi untuk wilayah Cisauk khususnya Desa Dangdang hanya ada beberapa daerah pertanian. Hanya di sini saya beberapa kali berkunjung ke beberapa daerah. Itu saya menyampaikan karena terkait dengan wilayah saya, wilayah perkotaan ya. Saya menyampaikan, mengajarkan untuk masyarakat agar bisa urban farming. Jadi pertanian wilayah perkotaan. Karena ini prospeknya sangat bagus sekali. Karena banyak sekali yang melakukan urban farming di beberapa daerah. Ini cukup sangat menjanjikan untuk menumbuhkan perekonomian di keluarga. Gitu. Ibu sebelumnya kan juga jadi DPRD di Kabupaten Tangerang, betul. Gitu ya, periode 2014-2019. Kemudian sekarang masuk ke DPRD Provinsi Banten. Adakah hal yang membedakan antara 2 hal tersebut, menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dengan DPRD Provinsi Banten? Apakah tantangannya berbeda? Tentu saja tantangannya berbeda, karena untuk Provinsi Banten ini kan sangat luas ya. Kalau kemarin wilayahnya kebetulan adalah yang Kabupaten Tangerang ini saya banyak berinteraksi dengan masyarakat di wilayah pertanian. Ya tentu sangat berbeda, keluhannya berbeda, permasalahannya berbeda, jadi begitu. Barangkali mungkin ingin melayani masyarakat lebih luas, begitu ya. Kalau di Kabupaten Tangerang kan hanya Kabupaten Tangerang saja. Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 29 kecamatan. Tapi kalau di Provinsi Banten, walaupun dapil Ibu Kabupaten Tangerang, tapi tetap melayani untuk seluruh masyarakat di Provinsi Banten. Iya betul. Lalu apa suka dukanya Bu selama ini? Suka duka apa ya? Tentu banyak kesibukan sekali dong. Keluarga ditinggalkan. Kalau sukanya saya bertemu dengan beberapa masyarakat yang baru, dan tentunya saya melihat mereka banyak sekali yang antusias dan juga membantu untuk tugas saya di DPRD, dalam arti masyarakat ikut menyampaikan informasi yang ada di wilayah masing-masing. Misalkan di desa tersebut, Bu, wilayah itu kurang sarana air bersih. Lalu di situ daerah situ, Bu, kasihan musolahnya perlu perbaikan gitu.
Maka dari itu saya senang sekali dengan adanya saya turun ke masyarakat bisa menambah saudara. Oke, sebagai seorang perempuan yang juga seorang ibu, mengapa ibu terjun ke dunia politik? Karena kembali lagi saya suka sekali menemukan hal-hal yang baru dan juga memang saya senang bergaul ke masyarakat. Karena sebelum saya terjun ke politik, memang saya aktif di organisasi juga. Organisasi perempuan NU, misalkan saya terjun di Fatayat juga, lalu sebelumnya saya aktif juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu. Jadi ini sebetulnya ada kaitannya dari perjalanan saya, mulai dari saya kuliah, lalu saya berumah tangga, lalu ada rasa keinginan lagi untuk terjun ke masyarakat. Cuma pada saat itu untuk terjun ke masyarakat dengan ikut organisasi, sepertinya saya harus melangkah lagi karena saya perlu action, ya. Betul. Iya gitu. Oke. Ibu kan sebenarnya basicnya kalau tidak salah notaris ya? MKN iya. MKN ya, betul ya? Belum masih belum pengangkatan. Kenapa itu tidak diteruskan, Bu? Karena saya lebih terdorongnya ke politik. Oke, apakah karena juga ingin mengikuti jejak sang suami? Sepertinya begitu. Oh, sepertinya begitu. Karena memang pasangan kita kan adalah cerminan ya. Karena setiap hari saya melihat aktivitas Bapak di partai juga, maka saya juga beberapa kali ikut terjun juga ke masyarakat dan membantu juga. Akhirnya saya tertarik juga masuk di partai politik. Pada saat itu memang tantangannya tidak diizinkan oleh suami, tetapi dengan tekad bulat, dengan keyakinan, dan saya bisa meyakinkan suami, saya bisa membagi waktu antara rumah tangga dan juga pekerjaan di legislatif. Oke, kita tahu bahwa Ibu adalah istri dari Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD Provinsi Banten begitu ya. Iya, betul. Artinya Ibu melihat sosok beliau yang begitu aktif, yang begitu melayani masyarakat, dan Ibu terinspirasi dari situ. Iya, betul, Kak. Oke, dan akan jauh seperti apa lagi Ibu ingin melayani masyarakat? Saya akan mencoba membantu semaksimal mungkin, terutama di sini kan ada saya duduk di Komisi 2 DPRD, yaitu bidangnya tentang perekonomian, yang mana kita bermitra dengan Dinas Pertanian, lalu peternakan, kehutanan, UMKM dan perdagangan. Di sini saya akan coba mengkonektivitas dengan masyarakat, di mana di sini kan misalkan ada contoh Dinas Perdagangan. Di sini ada Dinas Perdagangan, ada apa sih di sini programnya? Misalkan pelatihan buat UMKM atau IKM dan juga yang lain sebagainya. Di situ saya akan mencoba mensinkronkan kepada masyarakat yang ada di wilayah saya. Oke, Bu, menurut Ibu fungsi penyerap aspirasi masyarakat dari DPRD Provinsi Banten selama ini sudah dijalankan dengan baik tidak, Bu? Terutama di DPRD Provinsi Banten. Saya bagi semua anggota dewan di sini memang tidaklah sempurna ya, karena tidak semua bisa disampaikan secara menyeluruh. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dorongan kepada dinas-dinas yang ada, tentunya yang ada di komisi saya. Alhamdulillah kemarin saya dengan bekerja sama dengan DLHK juga, DLHK sudah memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah saya khususnya. Itu sudah banyak sekali gitu ya. Artinya memang sebagai penyerap aspirasi itu sudah dijalankan, mudah-mudahan gitu ya. Mungkin hampir 100%. Kurang walaupun lebih tidak semua terrealisasi kan ya. Iya. Kan hanya penyerap aspirasi saja, tapi yang mengeksekusi adalah pemerintahan. Iya, sudah betul. berapa persen dijalankan atau dieksekusi oleh pemerintah? Sekitar 60-70%. Artinya masih banyak aspirasi yang belum terserap. Iya, terutama infrastruktur. Mengapa demikian, Bu? Yang saya bilang tadi, saya ingin di legislatif ini
kita setelah adanya reses kita adakan pertemuan lah. Pertemuan kita mengkerucut pertemuan perdapil. Di situ pertemuan perdapil, misalkan Dapil Kabupaten Tangerang, kita dipertemukan dengan OPD yang terkait yang mengenai perihal tentang infrastruktur. Maka di situ masing-masing dari anggota dewan tersebut menyampaikan apa yang diserap pada saat reses. Mungkin itu nanti akan bisa terjadinya pemerataan pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Mungkinkah hal lain yang salah satu jadi faktor belum terserap aspirasi masyarakat itu adalah karena anggaran yang terbatas, Bu? Ibu melihat itu anggaran terbatas di DPRD Provinsi Banten? Kalau dilihat dari postur APBD yang ada, infrastruktur ini kan berada di posisi yang tertinggi ya, sekitar 40%, karena memang perintah undang-undangnya seperti begitu. Yang mudah-mudahan dengan adanya dorongan dari pimpinan DPRD, mudah-mudahan nanti ada pemerataan di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Tapi kalau Tangerang sendiri kan sudah mengenyam pemerataan tersebut, Bu ya, dibandingkan mungkin dengan Kabupaten Pandeglang atau Kabupaten Lebak. Wilayah selatan, iya begitu. Baik. Khusus di bidang Ibu, Komisi 2 DPRD Provinsi Banten boleh dibilang membidangi, tadi disebutkan di awal ada perekonomian, UMKM, pertanian, dan lain-lain. Dari banyak bidang di Komisi 2 itu, menurut Ibu yang mana yang paling dominan, yang memiliki banyak tantangan dan permasalahan? Kalau dilihat dari wilayah saya, memang tantangan tersendiri adalah semua ada tantangannya juga, ada unggulannya juga. Misalkan di bidang pertanian, tantangannya adalah sekarang kurangnya alat mesin pertanian. Karena di sini alat mesin pertanian ini kan memang sangat dibutuhkan sekali oleh petani, dan memang ini harganya cukup mahal sekali. Maka dari itu dari petani juga mengharapkan ada bantuan Alsintan, alat mesin pertanian. Lalu yang kedua, jalan, terutama ya wilayah selatan. Saya berbicara wilayah selatan karena memang wilayah selatan itu paling banyak untuk pertanian. Oke, akses jalannya ya, Bu ya? Iya, akses jalan, dan alhamdulillah dalam RPJMD Bapak Gubernur Andra Soni dan Pak Dimyati ini sudah diprogramkan ada jalan usaha tani JUT, karena ini sangat membantu sekali guna masyarakat untuk membawa hasil panen daripada padi tersebut. Karena keluhan dari warga wilayah selatan memang ketika sekarang belum ada jalan usaha tani ini, untuk membawa gabah itu kan transportasinya cukup sangat mahal sekali. Satu karung gabah itu kisarannya untuk membawa ke penggilingan itu sekitar 50.000. Kiranya dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Banten ini, dengan adanya jalan usaha tani ini bisa membantu petani sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup besar untuk produksi pertanian. Oke. Dan JUT tadi sudah direalisasikan atau masih dalam tahapan pengembangan? RPJMD, Kak. RPJMD. Iya. Tahun ini, tahun depan. Tahun ini. Sekarang kemarin sudah ada paripurna, kemarin sudah ada MOU untuk anggaran perubahan. Dan di anggaran perubahan ini memang jadi prioritas utama bagi Gubernur Banten. Oke. Khusus di bidang pertanian sendiri, menurut Ibu kondisi pertanian di Provinsi Banten saat ini bagaimana? Apakah sudah cukup baik, potensinya sudah tergali hingga mampu menyumbangkan tetap menjadi lumbung padi gitu? Iya, kondisi pertanian di Provinsi Banten menurut saya cukup sangat baik sekali, karena kita melihat daripada kondisi beras atau gabah yang ketersediaannya yang ada di Provinsi Banten. Jadi kita alhamdulillah tidak pernah kekurangan, walaupun kita ada beberapa kekurangan di beras premium. Karena beras premium ini mungkin karena harganya agak sedikit mahal. Yang kedua, mungkin dari distribusinya juga tidak merata ke seluruhnya. Jadi kadang susah juga, kadang dapat juga. Tetapi alhamdulillah ini untuk wilayah Provinsi Banten
untuk pertanian ini cukup sangat menggairahkan Dan menjanjikan begitu ya. dan menjanjikan Dan bisa Kak. menyumbang perekonomian di Banten. Bisa, asalkan ya tadi jalan-jalan untuk pertaniannya diperbaiki, lalu irigasi perairan pertaniannya juga diperlancar agar padi-padi itu bisa terairi ya, karena kan butuh air juga. Lalu juga benihnya juga, lalu juga butuh alsintan juga, alat mesin pertaniannya juga. Kan boleh dibilang cukup menjanjikan ya Iya. kalau di Provinsi Banten, karena memang strategis dengan dekat pasar besar, kemudian juga ketersediaan sumber daya alam yang cukup beragam. Menurut Ibu, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik di Provinsi Banten? Alhamdulillah untuk Provinsi Banten, karena memang ini kan dekat dengan wilayah Jakarta, Ya. lalu juga untuk wilayah Serang dekat dengan penghubungnya ke wilayah Sumatera. Ini cukup sangat menjanjikan untuk sektor dari pengembangan pertanian itu sendiri. Karena untuk wilayah Provinsi Banten ini, untuk beras ini menjadi primadona yang ada di Provinsi Banten. Bahkan dalam tingkat nasional ini menjadi urutan yang ke-8. Betul. Jadi beras-beras sebetulnya wilayah beras unggulan itu sudah cukup sangat banyak, terutama itu wilayah Pandeglang dan juga wilayah Lebak. Contoh wilayah Lebak itu ada beras Ciherang, lalu beras Cipari yang sudah bisa diperjualbelikan di wilayah daerah lain. Gitu. Oke, tadi Ibu sebut bahwa Provinsi Banten masuk dalam 8 besar 8 besar, produsen iya. beras. Ini kan cukup angka yang boleh dibilang luar biasa begitu. Lalu menurut Ibu bagaimana agar ini mampu dipertahankan, bahkan mungkin bisa naik ke level ke-6 atau ke-5 begitu? Iya, saya beroptimis sekali bahwa untuk urutan 8 besar pemasok beras untuk ketahanan pangan di wilayah Provinsi Banten ini, itu kita bisa mempertahankannya dengan mempertahankan pertanian yang ada di wilayah Banten, karena sekarang wilayah pertanian mulai banyak alih fungsi menjadi perumahan, tetapi itu tadi dengan adanya program daripada Bapak Gubernur Bapak Andrasoni dan Pak Dimyati dengan adanya jalan usaha tani. Jadi pertanian yang ada di wilayah Provinsi Banten ini bisa dipertahankan dan mudah-mudahan ini ada juga pertanian mandiri, dan juga dari Pemprov Banten juga mudah-mudahan ini kaum milenialnya juga diajak bergabung di dalam pertanian. Karena untuk pertanian di sini kebanyakan yang mengelola pertanian kan kebanyakan umurnya di atas 50 atau 60. Hampir lansia begitu Iya, ya? hampir lansia. Tentunya juga dari segi dari segi kesehatan juga kadang-kadang menurun. Betul. Tapi dengan adanya jalan usaha tani, dengan nanti adanya pemerataan dan juga olah pertanian yang baik ini bisa mendorong kaum milenial untuk bergabung di dalam pertanian, karena pertanian ini cukup sangat menjanjikan. Ya. Bahkan ini diklaim untuk pertanian ini tidak bisa dijiplak. Kenapa? Ya, karena memang yang 10 tahun ke depan ini banyak pekerjaan sudah diambil sama AI kan. Oh, ya. Cepat sekali. Yang tidak bisa dijiplak adalah itu pertanian. Maka dari itu pertanian ini sangat baik untuk ke depannya. Dan mendorong perekonomian begitu Iya, ya, khususnya di betul. Provinsi Banten. Bu, terkait tantangan di dunia pertanian, salah satunya adalah tadi juga sudah kita singgung terus, ada alih fungsi lahan, Alih fungsi begitu ya lahan. Bu ya. Dan seberapa besar sih menurut Ibu ini berpengaruh terhadap produktivitas pertanian kalau alih fungsi lahan ini akan terus terjadi dan ada? Iya, mudah-mudahan saya berharap alih fungsi pertanian ini tidak adanya penurunan secara drastis. Karena kalau kita lihat dari data BPS, penurunannya hanya sekitar 20-an ya.
20%. Saya berharap pemerintah juga bisa memperbaiki atau mempertahankan pertanian yang ada. Karena yang saya lihat alih fungsi pertanian ini terjadi hanya yang terbanyak ini di wilayah perkotaan. Perkotaan saja. Iya, perkotaan. Misalkan wilayah Cilegon tuh hampir nggak ada tuh pertanian. Lalu juga Kabupaten Tangerang mulai menyusut juga tentang pertanian. Lalu Kota Tangerang juga, Kota Tangerang Selatan apalagi. Yang terbanyak yang masih ada pertanian di sini adanya di wilayah Pandeglang dan Lebak. Banten Selatan. Iya, Banten Selatan. Mudah-mudahan di Kabupaten Serang juga masih tetap terjaga pertaniannya agar pangan kita juga cukup. Oke, Gitu. Bu, mengingat Banten menjadi 8 besar produsen beras di Indonesia begitu, mengapa di Banten sendiri, khususnya di Kota Serang itu masih kesulitan untuk mencari beras premium, bahkan mungkin langka dan harganya mahal kalaupun ada? Iya, kembali lagi karena untuk wilayah Provinsi Banten memang terkadang ini beras premium susah dicari karena yang pertama itu memang harganya cukup sangat mahal. Lalu yang kedua ini distribusinya tidak merata. Jadi distribusi tidak merata, jadi kadang-kadang terjadi kelangkaan. Tetapi walaupun begitu kita untuk wilayah Provinsi Banten ini alhamdulillah untuk ketersediaan padi ini memang masih cukup. Masih cukup karena beberapa tiap tahun itu masih tetap surplus. Oke. Adakah koordinasi yang dilakukan terus-menerus dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dengan Distan, pemangku kebijakan dari pertanian ini? Iya, kita dengan Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan, ini kita dari Komisi 2 selalu rutin melakukan rapat koordinasi. Jadi setiap 3 bulan sekali, triwulan sekali kita melakukan rapat koordinasi dan juga dari Dinas Pertanian melaporkan dan juga kita sambut balik. Karena di sini juga kan kita harus sama-sama duduk bareng juga harus berdiskusi untuk ketersediaan padi ataupun yang lainnya. Oke. Terkait tantangan yang lain, Bu, krisis petani kita tahu bahwa salah satunya ditandai dengan regenerasi petani yang boleh dibilang kurang. Kalau di Banten sendiri petani muda itu sangat terbilang minim katanya, Bu. Iya, Nah, betul. seharusnya apa sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk regenerasi para petani ini biar jumlahnya banyak begitu? Iya, usulan saya untuk pemerintah agar dibuat biasanya kan kalau pemuda-pemuda senang berkelompok, dibikin seperti perkumpulan petani milenial, lalu disediakan lahannya oleh pemerintah, lalu pemuda-pemuda itu diberikan intensif seperti gaji. Itu dulu. Lalu juga yang kedua, pemuda-pemuda diberikan pelatihan juga tentang pertanian, mulai cara bercocok tanamnya juga, lalu sampai menjadi beras juga. Lalu juga dari sini kan untuk pertanian kan tidak hanya pertanian aja, bisa bekerja sama dengan Dinas Perdagangan juga. Ini juga diajak juga pemuda-pemuda diajarkan juga untuk pemasaran ketika beras khususnya di wilayah Provinsi Banten ini menjanjikan untuk dijual ke luar atau diekspor. Oke, selama ini Ibu sudah melihat geliat para petani muda belum di Provinsi Banten? Di wilayah perkotaan, karena wilayah saya wilayah Kabupaten Tangerang, memang ada beberapa pemuda yang sudah tertarik untuk terjun ke pertanian. Jadi kita sesuaikan dengan wilayah yang ada di Tangerang sendiri, karena Tangerang sendiri kan udah nggak ada pertanian yang menanam padi, tetapi mereka menanam sayur mayur, lalu cabai, bawang segala macam mereka sudah mulai, Mbak. Oke. Iya, Artinya, karena tidak memerlukan lahan yang cukup sangat luas, yang seperti misalkan penyediaan sawah segala macam kalau di perkotaan ya.
Oke, artinya memang pemuda sekarang sudah mulai tergerak, Sudah walaupun mulai jumlahnya melek. masih minim ya. Masih minim, iya. Berarti harus banyak sosialisasi yang dilakukan Iya, oleh pemerintah. betul, iya, begitu. betul. Baik, kemudian Bu, terjadi perubahan struktur petani, di mana jumlah petani muda terus menurun. Tadi kita sudah jelaskan. Saat ini kalau tidak salah jumlahnya itu 7,4% petani di Banten yang berasal dari generasi milenial. Nah, apakah ini juga menurut Ibu menjadi permasalahan bagi masa depan pertanian di Banten? Tentu saja, karena pertanian ini kan perlu ada regenerasi, karena generasi vintage atau generasi X yang usianya di atas 60 kan sudah mulai sudah mulai menurun ya. Iya. Maka dari itu harus ada regenerasi daripada kaum remaja atau kaum milenial yang akan menggantikan orang tuanya untuk menjadi petani. Oke. Karena menjadi petani itu adalah hal yang mulia sekali. Karena di sini bisa bisa menghidupi masyarakat sekitar. Oke, Ibu, Banten ini kan punya potensi yang begitu banyak terkait komoditas, bukan hanya padi begitu ya. Kemudian menurut Ibu, adakah produk lain yang bisa cukup dikembangkan terkait komoditas ini yang bukan hanya padi? Karena kita kalau bicara petani sepertinya kebanyakan melulu padi begitu, padahal Iya, bukan iya. hanya padi yang harus dikembangkan. Iya, untuk wilayah pertanian ini banyak juga harus kita kembangkan. Diantaranya adalah produknya adalah gula aren. Gula aren. Iya, aren. Ini petani aren ini kebanyakan kembali lagi wilayah selatan yang banyak dan memang itu adalah primadona. Bahkan yang saya lihat di sini ini bisa bersaing gulanya dengan gula Sumatera. Karena selain enak, memang ini juga bisa dikonsumsi dan juga memang berdaya jual tinggi. Jadi bisa dijual, bisa diekspor. Ini terbukti bahwa gula aren atau gula semut biasanya ya, ini banyak diekspor ke luar negeri. Oke, kalau padi sendiri kan memang melimpah di Provinsi Iya, Banten dan sangat banyak menjadi sekali. lumbung padi Iya, bahkan di betul. Indonesia juga. Kalau menurut Ibu, selain gula aren juga ada komoditas lain tidak? Selain aren maksud kami. Oh, Misalnya ada. melinjo atau yang lain yang bisa dimanfaatkan dengan baik begitu. Ya, untuk melinjo juga memang banyak di wilayah Serang ya. Karena untuk melinjo juga di sini cakupannya cukup sangat luas sekali dan juga memang sudah diterima oleh pasar. Karena melinjo yang saya sering makan dan konsumsi memang paling enak wilayah selatan. Wilayah selatan. Iya. Emang ada perbedaan ya Bu ya? Mungkin kalau wilayah lain ya selain Banten ya, wilayah selain Banten saya pernah mencoba juga memakan melinjo, tetapi untuk melinjo khususnya wilayah Banten ini memang sangat enak sekali. Mungkin dari dari kondisi tanahnya juga, dari suhu yang ada di sana, mungkin sangat cocok untuk penanaman melinjo. Dan juga di sini melinjo ini sudah banyak diperjualbelikan, bahkan juga sudah di packaging dan diekspor ke negara-negara luar. Oke, artinya banyak juga produk dari Banten Dari yang sudah Banten yang diekspor sudah ekspor ke luar ke luar negeri begitu ya. Bagaimana Bu dengan kita tahu bahwa salah satu program prioritas dari Presiden swasembada pangan. Iya. Semua digencarkan di seluruh wilayah di Indonesia juga termasuk di Provinsi Banten. Mendukung seperti apa anggota legislatif terhadap swasembada pangan ini? Khususnya juga kan bukan hanya padi tapi juga jagung begitu ya untuk Jagung, mendukung iya, ketahanan iya. pangan. Silakan. Ya, untuk mendukung program daripada Presiden, memang kita juga sudah diagendakan dan juga sudah tertuang dalam RPJMD untuk penanaman jagung yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dan nanti penganggarannya juga nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan sini. Oke, artinya memang potensi jagung di Banten juga sangat besar ya? Iya, sangat besar sekali karena memang program Pak Andrasoni juga dengan dengan dorongan pemerintah ini sudah mulai merencanakan akan penanaman jagung di di pinggir-pinggir tol. Oh, di pinggir-pinggir tol. Di pinggir tol, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Oke, artinya kalau kita melewati jalan tol tidak hanya melulu Tidak, melihat iya, pohon yang besar, Iya, betul. tapi akan ada kebun jagung. Kebun-kebun gitu. jagung yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dan itu buat menyokong ketahanan pangan. Iya, betul. Baik. Kemudian juga kan tidak melulu pertanian ya Bu ya. Iya. Di sektor peternakan juga bagian yang mungkin tidak terpisahkan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Misalnya ada kerbau, unggas atau yang lainnya. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi unggulan di sini dan yang harus dikembangkan untuk peternakan di Provinsi Banten?
untuk peternakan di wilayah Provinsi Banten ini yang perlu dikembangkan di sini adalah kerbau ya. Kerbau kita ketersediaan sangatlah banyak dan alhamdulillah pada Idul Adha kemarin ketercukupan daripada kerbau kita sudah sangat cukup. Dagingnya cukup banyak di wilayah Provinsi Banten dan di sini juga kembali lagi kita kaitkan dengan UMKM. Karena kalau olahan kerbau ini kan bisa dibikin dendeng ya. Yang saya lihat untuk dendeng ini saya lihat hanya ada di wilayah Provinsi Banten saja. Mudah-mudahan nanti bekerja sama dengan dinas yang terkait agar ketersediaan daging kerbau yang ada di Provinsi Banten yang cukup sangat melimpah ini juga bisa dipakai dan juga digunakan untuk promosi wisata karena ini cukup sangat menjanjikan bagi perekonomian yang ada di wilayah Provinsi Banten. Oke. Artinya yang didorong ini bukan hanya dari bahannya saja begitu ya atau ternaknya saja tapi juga hasil produknya. Iya, hasil produk. Kemudian Bu, salah satu yang menjadi kesulitan para petani atau peternak juga adanya keterbatasan akses modal ataupun juga teknologi dan upaya ataupun dukungan dari Komisi 2 ini seperti apa? Memang kembali lagi untuk permodalan ini kembali lagi kepada finansial. Memang keterbatasan anggaran juga karena banyaknya juga petani dan juga peternak memang kurang dukungan atau dorongan finansial daripada pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintah Pak Andra Soni sekarang bisa membantu petani dan peternak yang ada di wilayah Provinsi Banten, yaitu kembali lagi untuk alat-alat pertaniannya, untuk benih-benihnya juga, lalu untuk pengembangannya gitu. Oke, jika memang adanya kekurangan dari dukungan finansial, mungkinkah ini akan disupport kembali mungkin di tahun mendatang? Ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Ya, saya berharap begitu. Karena ini swasembada pangan ini juga kan memang prioritas daripada pemerintah pusat. Jadi pemerintah Provinsi Banten harus menyambut baik dan juga mendorong untuk ketersediaan pangan juga, lalu swasembada pangan juga yang merata yang ada di wilayah Provinsi Banten. Tapi kan kita tahu memang kalau bidang pertanian itu bukan menjadi layanan dasar tiga hal yang disebutkan di depan, ada infrastruktur, pendidikan dan juga kesehatan. Tapi akan seberapa besar dukungan dari pemerintah dan juga DPRD terhadap pertanian ataupun juga yang lainnya? Cukup sangat besar sekali untuk wilayah pertanian karena memang pertanian ini jadi idola ya, jadi idola bagi masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten dan juga memang ini sudah dilihat di level nasional karena Provinsi Banten ini untuk pertanian khususnya ketersediaan pangan dan beras ini memang di urutan yang ke-8. Jadi suatu kebanggaan sekali bagi saya, khususnya saya sebagai warga Banten mempunyai produk unggulan yang ada di Banten. Oke. Barangkali sedikit sharing Bu, dalam waktu dekat, agenda terdekat dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten apa nih? Dalam waktu dekat kita akan menggeluti tentang peternakan. Karena kita sudah sering terjun ke pertanian, lalu kita juga harus imbang tentang peternakannya karena peternakan di situ kan ada peternakan yang laut dan juga air tawar. Karena di sini saya melihat potensi air tawar yang ada di Provinsi Banten ini cukup menjanjikan juga. Jadi ujung-ujungnya cuan lagi karena di sini karena di sini sangat bagus sekali untuk meningkatkan perekonomian. Misalkan ikan nila, ikan lele yang ada di wilayah Banten, ikan bandeng juga berdaya nilai ekonomi yang sangat tinggi karena Provinsi Banten ini cukup sangat terkenal dengan sate bandeng. Betul. Kalau bisa ini harus ada pelatihannya untuk membuat sate bandeng karena yang saya rasakan sekarang
generasi tua yang dulu yang sering membuat sate bandeng udah mulai tidak ada. Maka dari itu ketika saya merasakan sate bandeng yang sekarang kok rasanya beda sama yang dulu gitu. Karena mungkin kebanyakan campuran apa namanya kentang mungkin ya atau tepung, tapi Atau mudah-mudahan santan, iya atau santan. Mudah-mudahan di sini yang Provinsi Banten khususnya pemerintahan dari eksekutifnya bisa menyiapkan orang-orang yang unggul dalam mengajarkan pengolahan sate bandeng yang ada di wilayah Banten, karena bagaimanapun itu harus dilestarikan. Ya, harus dilestarikan dengan adanya apa namanya ciri khas yang ada di Bandeng, yang ada di Banten, misalkan sate bandeng padi, lalu kerbau dengan apa namanya dendeng kerbau. Karena yang saya rasakan antara dendeng kerbau sama sapi beda. Kalau yang tua kan biasanya yang di atas 30-40 sukanya yang kerbau ya. Karena dagingnya emang kasar kan. Kalau sapi kan halus. Oh iya, saya nggak makan daging soalnya. Makan daging. Iya begitu. Jadi ini yang bernilai ekonomi, ini pemerintah harus dukung nih. Apalagi untuk promosi yang ada di wilayah Banten, tidak hanya pertaniannya saja, tetapi kan ada misalkan batik Banten. Batik Banten itu sebetulnya motifnya sangat bagus sekali, tetapi ini promosinya harus digencarkan. Yang saya lihat di perbankan, misalkan contoh yang di Bank Indonesia, yang di Banten ini cukup sangat bagus ketika kita masuk di Bank Indonesia itu ada contoh apa namanya contoh etalase batik Banten. Bahkan itu juga ada beberapa produk UMKM yang dipajang. Bahkan saya tertarik pada saat kunjungan kemarin, saya pernah datang itu ternyata jam tangan kayu ya. Begitu saya baca ternyata jam tangan kayu itu juga produk unggulan dari Banten itu sendiri. Saya berharap nanti di Provinsi Banten khususnya di dinas-dinas itu ada apa namanya dipajang lah yang namanya produk-produk unggulan daripada Banten khususnya batik. Di front office-nya dipajang gitu. Dipajang, kalau bisa dari Provinsi Banten juga dibantu untuk promosinya. Promosi yang sangat bagus itu di wilayah bandara ya mungkin ya. Bandara, selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta misalkan adalah contoh batik Banten itu juga bisa menarik wisata untuk datang ke Provinsi Banten. Baik, begitu banyak potensi dari Provinsi Banten yang bisa dikembangkan. Banyak sekali ya, bukan hanya tadi Ibu yang disebutkan. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Banten TV dan selamat bertugas kembali, terus bersemangat untuk melayani masyarakat tentu saja. Dan pemirsa, demikian Melekat mengenal lebih dekat bersama Ibu Swatun Hasanah. Saya Lili Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.